Widih. 8 bulan ya. Ininya. Edun ya. Aduh. Lihat murai begini puyeng pala aja. Puyeng ya Mas? Lihat murai begini Mas? Pusing nggak Mas? Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Markas Murai Sersan Pusat. Minta jempolnya Mas Rido. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bosku untuk kita semua ya. Kembali lagi bosku ke channel kami di Markas Murai Sersan Pusat bosku. Ini pada hari apa ya? Hari apa sekarang? Senin ya? Senin. Tanggal berapa Mas Bro? Tanggal 31 Oktober ya? 31 Oktober 2022. MMS lagi collab bersama Kabar Kicau nih Mas Bro. Cuman mukanya nggak mau diliput karena privasi dia nih ya. Ya pokoknya kita lagi kediaman Kang Icong BF di Majalengka bosku. Peternak pencetak karakter terah-terah nasional. Pokoknya dijamin burungnya top. Nanti kita akan review satu persatu ya bosku. Kita review, kita ngobrol-ngobrol dengan Kang Icong ya, burungnya ya. Jangan kemana-mana bosku, saksikan terus ya di channel Markas Murai Sersan Pusat bosku. Pokoknya mantap. Oke. Assalamualaikum Mas Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita seperti biasa nih. Iya. Kita mau ngelipet di Markas Murai Sersan Pusat deh. Salah dong. Salah ya. Kita kan lagi collab berdua. Oh lagi collab. Kabar Kicau versus MMS Pusat. Versus MMS Pusat ya. Yoi dong. Ini saya dibawa-bawa kemana Mas Dede? Ini salah satu peternak terdahsyat di Majalengka. Terdahsyat di Majalengka. Terpercaya. Widih. Terprogresif, terprogresif, terhandal, komplit, semuanya ada tuh. Semua diborong ya. Iya diborong. Kayak orang Betawi nggak mau kalah. Emang orang Betawi aslinya kan. Orang Betawi aslinya. Iya, cuman tinggal di Majalengka. Dapat istri orang sini. Waduh, dapat istri orang sini ya. Oke, jadi Kabar Kicau hari ini sedang bersama Mas Dede dari Markas Murai Sersan. Kita akan gerebek, kita akan sidak. Tanpa dia tahu ya. Subuh-subuh kita bangunin, kita gerebek, dobrak ya. Kaget Kaget langsung mukanya tadi. Kaget ya. Dan ngomong lagi katanya. Dan ini Kang Icong BF ini dia katanya juara nasional juga nih murai-murainya nih. Dia bekas juri PBI, pendiri PBI. Salah satu pendiri PBI. PBI apaan tuh? Persatuan Burung Seluruh Indonesia. Ini biar nggak lama-lama kita langsung aja nih ketemu orangnya ya. Yoi. Oke, mana nih? Orangnya nih di samping saya dong. Langsung di sampingnya nih. Kang Icong nih. Oke. Ini Assalamualaikum Kang Icong. Wabarakatuh nih. Alhamdulillah. Aduh, kita rahim megangnya. Cium tangan dulu nih sama guru. Nih, guru. Semua pada tahu ini guru saya yang ngajarin saya murai ini. Kang Icong. Baru apa ya? Kiblat saya nih, kiblat. Kiblat ya. Kiblat saya. Murai batu nih. Pokoknya buranya Ngene. Nah, kita langsung aja nih ke Kang Icong nih. Oke. Untuk Kang Icong. Ya. Ini kalau boleh tahu ini Kang Icong kan tadi sudah disebutkan salah satu pendiri PBI. Ya. Itu dulu gimana Kang untuk sejarahnya Kang? Singkat aja Kang, singkat. Ya, kebetulan ini hobi burung ini turun-temurun dari Babe. Nah, pada saat saya udah mulai sebagai kicau mania, lalu pada saat itu tahun 2000-an itu baru bergabung dengan PBI. Dengan PBI Pusat, dan saya mendirikan di PBI Majalengka. Oh, salah satu pendiri PBI Majalengka. Ya. Nah, memang kita juga termasuk dalam kepengurusan di PBI Pusat, yaitu di konservasi dan sebagai di lapangan juri lomba. Oh, jadi pernah jadi juri lomba juga, dulu ya? Nah, itulah, itu memegang suatu amanat yang mana diembankan oleh PBI ke saya dari pengurus-pengurus pusat. Nah, itu. Dan alhamdulillah
dari tahun 2000 sampai tahun 2010 lah. Sampai 2010. Karena kesibukan, ada urusan lain, akhirnya saya pasif. Dan akhirnya saya berkiprah melanjutkan konsentrasi di breeding. Oh, di breeding ya. Pada saat itu dari tahun 2000 saya breeding berbagai jenis burung. Berbagai jenis burung. Pada tahun-tahun misalkan 2002 baru kita ke Murai. Baru ke Murai. Lo memang dulunya gimana, fokus, Kang? ya. Dulunya gimana, Kang, memang sebelum ke Murai? Kebetulan Murai ini kan istilahnya itu banyak burung-burung pegangan saya yang prestasi-prestasi. Nah, baru waktu itu menjadikan sesuatu orientasi indukan. Orientasi indukan. Dari kolaborasi terus menerus sebagai dari generasi ke generasi kita pantau bagaimana perkembangannya di Murai tersebut. Nah, baru meningkat, ketemulah disitulah kita yang secara spesifik bermain karakter. Nah, jadi Kang Icong ini pencetak karakter. Ini karakter apa aja ada, apa gimana nih? Tanya sendiri deh ke Tanya orangnya. sendiri ya. Iya. Oke, Kang. Untuk karakter sendiri di Icong Beb ini yang paling terkenal karakternya gimana nih, Kang? Ya, apa semuanya ada, Kang? Sebagai karakter ini yang tentunya yaitu paling ini kan pasti fighter yang paling utama. Kedua itu karakter itu kan keberanian yaitu fighter. Ketiga adalah gayanya. Gaya. Keempatnya yaitu adalah vokalnya, main lagunya. Nah, itu sebagai karakter. Nah, dari situlah kami berangkat untuk memberikan sesuatu solusi dalam berbreeder. Nah, disinilah kami memberikan suatu kredibilitas bahwa burung ini dengan karakter yang bagaimana dan di dalam karakternya baru di crossing nih. Jadi dasarnya karakter inilah yang berbeda ini menjadikan acuan untuk memadukan dari karakter yang berbeda ke karakter yang berbeda dari atas reputasi dari masing-masing terahnya untuk menjadikan penyempurnaan karakter. Nah, disitulah kami punya gambaran nanti kedepannya bagaimana. Nah, dari karakter ini akan memberikan random yang lebih mendekati dari apa yang kita harapkan. Oh, jadi seperti itu. Nah, sedang disitulah kami perlu pembuktian dari teori tersebut yang menjadikan rumus tersebut. Nah, akhirnya di situ pembuktiannya dengan fase-fase. Fase 1 fasenya. Nah, apa aja tuh, Kang? Fasenya, Kang? Fase 1 itu kan dari 2 sampai 3 bulan burung mempunyai suatu karakter besar. Dalam arti respektif, dia akan merespek dari karakter alamnya, yaitu kelihatan fighternya. Bahkan ada mungkin dia sebagai respon bunyi. Nah, itu di fase 1. Kedua, fase 2. Fase 2 ini adalah di usia 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan ini dengan tes tracking. Tes tracking apa tuh, Kang? Nah, tes tracking ini adalah merupakan setelah burung itu berusia di 7 beres pastol. Nah, nanti kita beralih ke tracking dengan burung-burung yang ada di sekitarnya, yaitu ada burung-burung yang senior, burung lapangan, burung apa. Jadi diuji ke nyalinya, mentalnya, fighternya, dan kemudian bagaimana ini mengeluarkan sebuah materinya serta gaya-gayanya. Itu merupakan fase 2 yang merupakan standar test trackingnya. Dan nanti berlanjut ke fase 3. Fase 3 ini merupakan fase di mana burung akan diuji di lapangan. Ya. Nah, itu sesuai dengan hasil dari tes tracking tersebut. Apakah udah mulai mampu atau bagaimana ini burung ini nanti akan kita uji untuk mencoba uji nyali di gantangan, apakah mempunyai sesuatu tampilan yang respect atau bagaimana sebagai evaluasi kita. Dan alhamdulillah rata-rata di pastol ini di usia 9 bulan terutama ini udah mulai tampil. Ya. Dan kita akan memberikan suatu informasi dari tampilan tersebut untuk
memberikan pembinaan kembali dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, disitulah kita berevaluasi untuk mengembangkan perkembangan burung tersebut. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kang untuk standarisasi kali ya. Standarisasi program di kami di Kang Icong BF ya. Ya. Dan untuk di Kang Icong BF berarti di sini sebelum dijual melewati fase 3 tersebut. Jadi ada semacam fase pesanan. Oke, saya akan di fase 1. Ya burung harus berkarakter dasar respektif. Tuh seperti itu ya. Tuh, boleh. Kalau belum respektif, kita akan melaporkan dan minta waktu. Untuk sampai mana? Sampai memenuhi standar yang kami Standar tentukan. kualitasnya ya. Baru kami bisa bisa menyerah terimakan ke konsumen ya istilahnya ya. Serah terimanya. Jadi ini juga fase 2 juga berikut begitu. Jadi ada standarnya yang kami targetkan, baru boleh diserah terimakan. Oke, jadi seperti itu ya. Dan ini yang terkenal nih Kang untuk murainya nih. Apa nih Kang yang kualitas nasional nih Kang? Iya, yang seperti ini. Iya. Jadi tahu nih. Jadi, apa nih? Wah, dulu saya punya dari tenakan Kang Icong tuh dari terah petir versus raja tembak ya Kang? Ya. Petir dan raja tembak. Oke, jadi jantannya petir, indukannya raja tembak ya. Dia ekornya 22 cm, gayanya sujud, ambil dangak. Namanya kudeta. Waduh, benefit Prasetyo dong. Aduh iya. Itu yang pegang abang saya sendiri, si Rifki. Yang mukanya kayak Vicky Prasetyo. Iya, ingat kan? Kan? Ya itu kudeta. Kudeta. Itu waktu itu diambil dari Vicky Stratio itu. Dan katanya tadi ada lagi Kang yang The Hitler apa tuh? The Hitler. The Hitler ini dari Rawing. Dari Terah Rawing. Kebetulan itu punya rekan Pak Warsito. Ya. Orang Jawa Timur. Dan sampai sekarang juga kalau itu udah diternakan, memang reputasinya udah di Piala Raja udah masuk. Di Piala Raja ya. Piala Raja. Dan udah menjadikan suatu indukan. Ya. Sekarang kan beliau masih tetap kemarin juga saya kirim terah petir juga. Terah petir. Dia minta terah petir yaitu Rubicon namanya. Rubicon. Sekarang udah mulai moncer terus stabil di utama. Oke. Jadi ntar sejarah kudeta dijelasin dari. Oke, nah tadi yang terah The Hitler ya. Memang kayaknya udah nggak asing The Hitler ya. Ini tadi dari historisnya gimana tuh untuk yang The Hitler ataupun kudeta? Kalau kudeta, saya jelasin apa Kang Icong dulu Kang Icong nih. Kudeta ini merupakan dulu salah satu indukan utama. Indukan utama di Icong BF ya. Jadi merupakan terah petir nih, terah petir. Yang diantaranya dulu memang pernah denok yang itu. Kemudian kudeta. Nah, kudeta ini merupakan salah satu yang terorbit di waktu itu di Wintako ya. Ya, jadi dari tempat Kang Icong ke Kang Ari Kipet almarhum RMI apa tuh? Ya. Rumah Murah Indonesia. Rumah Murah Indonesia. Om Adi RMI yang di Cirebon. Yang di Cirebon. Ya, jadi diambil sama Kang Ari. Kang Ari meninggal, kita punya bos namanya Nanda Wintako. Nanda Wintako diambil sama Nanda Wintako. Nah, abang saya main ke rumahnya ceritanya nih. Main ke rumahnya, tuh burung istimewa ya. Saya bayar, pokoknya tuh saya bayar. Proses sampai masuk di Royal Cup sama Gubernur ya. Piala Gubernur Banten. Piala Gubernur Banten sama Royal Cup. Wih. Sekarang burungnya udah dijual. Udah kemana tahu ya. Udah dijual dengan harga yang fantastis. Nah, jadi memang di Icong BF ini salah satunya ibarat kata orang mau jadi pesulap di sini. Iya. Beli murai, tahu-taunya nanti jadi mobil. Gimana tuh? Mau gandain duit di sini tempatnya. Gandain duit di sini.
asal kita bisa nyetingnya. Ingat ya, Kang Icong itu ngelepas ke orang itu harus ini dulu. Apa sih? Ditatar dulu lah. Ditatar dulu orangnya ya. Jadi nggak asal orang-orang yang jelas gitu loh. Yang jelas ya. Yang bener-bener apa sih ngerti lah. Ngerti. Pokoknya dan dijelasin lagi sama Kang Icong. Nah, Kang Icong, jadi memang seperti itu ya. Untuk konsumen di sini harus di tracking dulu ya. Historisnya dia ini mainnya seperti apa, jorok nggak? Iya, betul. Ya kan? Betul, dan karena memang di Icong Bev ini terkenal dengan apa namanya, yang nggak main jorok, rewelnya itu ya. Coba Kang Icong, mohon izin Kang Icong dijelaskan. Jadi apa? Dari makanannya itu jorok apa gimana? Jadi gini, pertama kayak saya kondisikan dulu burung, terus pelajari dulu karakter. Nah, pada saat ada suatu permintaan, kita harus paham. Di mana nih kita mau main, gitu. Kan ada semacam pakem, itu pasti kalau pakem ya. Kalau tren tuh merupakan sesuatu yang tiap daerah ada, daerah ada, dan tiap waktu. Jadi kita harus mengikuti itu. Nah, tren sekarang ini apa? Nyangkul sujud. Kalau dulu kan sujud aja. Ada lagi yang klasik gitu. Jadi disitulah apa ya, keunikan tren tersebut. Jadi kita harus bisa memberikan suatu apresiasi dari karakter tersebut. Pada saat misalkan ada konsumen saya ini misalkan meminta burung dari konsumen, saya tidak akan pernah menunjukkan sesuatu burung tersebut, tetapi saya perlihatkan burung. Ke arah mana? Tentang seleranya di mana? Harus selera, feelingnya, karena burung itu si konsumen kalau jatuh hati disitulah. Disitulah kalau jatuh hati, jadi nanti akan perawatannya sepenuh hati. Nah, itu berangkat dari pandangan pertama. Dari mata turun ke hati. Ya itu. Karena saya yakin kalau pemain burung itu udah tahu klasifikasi burung, tetapi tentang selera jatuh hatinya saya kan tidak tahu ya. Nah, dari situlah kita berangkat, dan setelah jatuh hati saya tanya nanti mau dimain di mana dan apa yang disukainya. Apa yang disukai dari karakternya ya. Baru saya jelaskan. Nah, kalau saya jelaskan dari awal, nanti saya mendikte. Mendikte karena saya tidak mau bahwa burung itu bagus. Itu hanya apa ya, sebatas bagus aja ya diucapkan, tetapi kan ya. Harus benar-benar itu real sebagai hal yang betul-betul dipilih oleh dirinya, sebagai kata hati ya. Baru nanti berkembang ke dalam suatu karakter. Kita jelaskan dan main di mana akan cocok atau tidak. Dan disitulah nanti perawatannya juga akan dijelaskan. Jadi sebelum ini apa, menyerah terimakan burung ini harus jelas, transparan, dan disitulah ada suatu pembuktian kami untuk kepastian ya. Dalam arti nanti setelah kita memberikan suatu kepastian burung harus dirawat bagaimana dan karakternya bagaimana, nanti kepastiannya pembuktiannya dan setelah itu kami akan memantau terus perkembangan terus sampai burung itu tampil di lapangan. Nah, walaupun tidak ada misalkan kabar, saya akan kontak itu. Konfirmasi terus karena ya. Disinilah Ring sangat memberikan suatu reputasi yang sangat konsensus buat saya. Nah, disitulah si peternak nih memberi rasa apa ya, semacam tanggung jawab, konsekuensi lah. Nah, jadi kami hanya berkomunikasi dalam arti bersilaturahmi dalam share. Jadi apapun ada kendala atau apa silahkan. Nah, adapun kendala-kendala yang lain silahkan. Adapun burung kalau misalkan mau di apa ya namanya tuh, di rehab lagi di saya ataupun di bina lagi di saya, bisa boleh ya. Nanti apa ada biayanya apa gimana?
Ya itu nanti akan kita bicarakan masalah itu. Paling nanti untuk operasionalnya aja. Ada operasionalnya. Ya. Buat yang quick roto mas bro. Buat jangan juga harus makan yang quick roto. Iya kan? Gak mungkin makan yang lain. Masa nasi padang. Padang mahal. Oke. Tenang aman. Jadi seperti itu ya. Untuk konsumennya juga harus jelas karena burungnya ini bukan burung sembarangan Kang ya. Ya intinya tuh kita harus berkomunikasi dengan konsumen ya. dalam keterbukaan, terutama share bahwa itu anggap silaturahmi kita. Nah model Kang Dede ini kan ini selalu silaturahmi ke kita. Wih cakep ini. Berarti memang saya kenal Kang Icong dari tahun berapa Kang? Waduh. Dari tahun berapa Kang? Ulang tahun. Ulang tahun ya? Ulang tahun. 2005 ya? Dari 2005. Oh, berarti udah tua juga Mas Dede ya. Si muda bos. Si muda. 15 tahun saya. Oke Kang Icong, berarti memang di sini bukan beli putus ya, tapi beli silaturahim ya. Silaturahmi. Karena saya foto saya silaturahmi membawa berkah. Silaturahmi membawa berkah. Kalau ada bos-bos saya nih yang maksudnya agak sungkan ke Kang Icong, boleh ke saya dulu. Nah, saya arahin ke Kang Icong. Ini yang saya maksud. Ya, gitu Mas Bro. Jadi di sini kenapa kita bukan mengajak ya, Kabar Kicau diajak ya. Dan Kabar Kicau menyewa, bukan menyewa ya, tapi disewa. minjem Mas Dede ini buat jadi host ya. Jadi begitu maksudnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ke minat dengan burungnya dari Kang Icang BF, bisa ke Mas Dede aja kalau kejauhan ya. Kejauhan. Boleh. Jadi kan mungkin kan ada bos-bos aing nih yang akrab ke saya, sungkan ke Kang Icong karena kan buat ngobrol lebih enak ke saya, boleh nanti ke saya, nanti saya lempar ke Kang Icong. Kang, ada yang mau nyari orang gini dengan nyari yang karakter gini nih. Nanti jelasin, nanti Kang Icong kirim video ke saya lempar kok. Dengan harga dari Kang Icong, tenang aja. Tenang, saya nggak akan buat guru saya nggak akan main-main ya. Yang penting ongkirnya harus dari situ. Oke, nah, ini kita makin penasaran. Kita mungkin langsung aja kali ya, lihat burungnya ya. Dan mungkin beberapa aja nih, karena teman-teman kalau boleh tahu, kalau mau tahu, ini sebenarnya dadakan banget ya. Iya, dadakan. Nggak ada rencana ke sini ya. Saya kaget disidak ya. Ditelepon ini di depan rumah. Udah di depan rumah. Ini sidak apa kata saya tuh? Ada apa? Dikira rampok. Dikira rampok. Untuk pagi hari ya, bukan malam ya. Malam jam 6, jam setengah 7 ya Kang? Iya. Setengah 7 pagi. Kaget gitu. Tuh, jadi kaget ya. Mohon maaf kalau teman-teman liputan Kabar Kicau hari ini mungkin ada yang kelewat. Nanti kalau yang kelewat mah gampang. Mas Dede tinggal WhatsApp aja, calling. Tenang aja. Video call sampai jam 12 juga bisa. Gaskan ya. Kalau Kang Icong juga bisa. Kang Dede kan udah lama saya kenal. Dan Kang Dede sering main ke sini. Jadi dari indukan terah-terah produk kami Web ini, dialah banyak tahu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu silakan ke Kang Dede. Bagaimana nih ini karakter ini, bagaimana ini burungnya atau gimana, dia banyak tahu lah. Karena dialah yang sering ke saya main dan sering, bahkan dialah dari trotol tuh dari dulu tuh ngerawat terah-terah beberapa sampai istilahnya mengorbitkan. Jadi petir Metallica ya, Metallica Cidoer terus Comaco sama yang balak apa Kang dulu? Black Ghost itu balak. Itu burung-burung udah begini-begini sama saya. Dan 99% moncet. Juara ya. Mantap, juara. Dari situlah jadi istilahnya itu kalau menanyakan ke dia, ya udah paham. Dan seringkali ke saya juga akhirnya tuh share, sering apa nih, jadi sangat paham. Ngobrol. Jadi apa ya, Kang Dede ini sangatlah memberikan upload dalam arti mana nih burung-burung berkarakter. Jadi kalau diminta yang berkarakter bagaimana, dia tahu. Beliau tahu ya. Dia tahu. Oke. Insya Allah ya. Jadi tapi kan gurunya iya.
Juri PBI bos. Kamu ibarat kata bagian marketingnya ya. Ada beberapa orang saya lempar ke Kang Icong. Boleh tanya Kang Icong dari Surabaya maju kan? Dari mana? Dari Jogja. Jogja. Dari Jogja. Ya, Kang Nur. Kang Nur namanya. Kang Nur ya. Kang Nur nih, jadi cerita Kang Nur ini dia banyak yang burung katanya sering ya kecewa dengan ini. Oknum penjual. Ya, oknum penjual yang kurang. Saya mau dapat burung yang benar-benar super bagus. Ini ada saya punya peternak istimewa saya namanya Kang Icong Majalengka. Saya kasih nomornya, langsung dikontak-kontakan. Alhamdulillah. Pesen 2. Cocok sesuai ya. Oke, dan sebelum kita ke burungnya nih, mungkin ada yang kelewat nih karena dadakan ya. Jadi nggak terstruktur, nggak apa-apa lah, ngalir aja ya untuk liputan hari ini ya. Ini Kang Icong orderannya pas bro. Oh, yang penting orderannya ya. Iyalah. Kang Icong BF, posisi ada di mana Kang Icong? Saya di Maja ya. Di Maja? Yaitu di depan terminal Maja. Depan terminal Maja. Selokannya ada. Majalengka maksudnya ya. Enggak, di selokannya ketik aja terminal Maja. Ya. Cikijing ya. Cikijing. Jadi selokannya. teman-teman yang mau lewat sini mampir aja ke sini ya. Persis depannya nanti tanya aja Icong BF. Pada tahu ya? Ya. Tahu semua dong. Tahu semua ya. Jakarta aja pada tahu gimana. Jabodetabek. Alamatnya gampang, depan Alamat? terminal udah Gampang ya. Oke, Kang Icong, mungkin kita sebelum lanjut ke burungnya, terakhir Kang Icong nih, minta yang jadi ciri khas atau jadi apa ya namanya, slogan di kios ini nih, yang tadi Kios kok terah, kios. terah di kios, di peternak ini udah biasa liput. Kios. Slogan yang jadi ciri khas di peternakan ini nih, tadi apa? Terah dan proses tidak mengkhianati hasil. Terah dan proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, Mantap. kita langsung aja nih ke Langsung burungnya, aja. oke? Widih. 8 bulan ya, Kang? Iya, betul. Ini namanya Rolling Stone nih. Widih. Ini prestasian ya bosku. Terahnya Rolling Stone. Doer ya? Dragon ya Kang? Dragon. Terah dragon ya bos. Pastolan ini. 8 bulan. Burungnya. Oh ini pastol ya? Pastolan. Pastolan ini. Pastolan itu mah. Dari terah apa nih? Terah dragon. Terah dragon. Dragon. Edun ya. Aduh. Lihat murai begini puyeng kalah aja. Puyeng ya Mas? Lihat murai begini Mas? Pusing nggak Mas? Faisal nggak ada gairahnya nih Faisal nih. Lihat murai begini Faisal belum gairah nih. Lagi rungkat badan ini. Sal. Kawin ya? Ayo lu, puyeng mau liputan mana? 40 semua itu. Sudah strip semua. Oh iya. Ya, ini kita review burungnya bosku. Jadi ini pastul ya, udah bering nih. Aja nih burungnya. Ini review burungnya bosku. Aduh, ngilu gak tuh?
Burung biar rame aman ya salah. Gila ya. Edan ya. Dan Oke Kang, kita mungkin langsung aja kali ya. Ini yang di depan kita ini burung murai dari murai, namanya apa nih Kang? Itu Balotelli. Hah? Balotelli. Namanya Balotelli ya. Ini namanya Balotelli. Dari ternak ya? Casanova. Ternak Casanova. Masih berlanjut di sana. Kang untuk adiknya nih Kang. Oh masih. Masih berlanjut ya untuk produksi dan adiknya ya. Dan ini spesialnya apa nih Kang? Ternak Casanova. Casanova ini mempunyai durasi ya. Durasi. Ya, makanya main di gaya fighternya tinggi. Ini masih pastol ini. Udah tampil beberapa kali. 4 kali ya kalau nggak salah. 4 kali. Juara satu. Nah sekarang ini baru aja kemarin ditampilkan. Masih punya strong juga tuh. Ini main lagu sama gayanya main 1 titik. 1 titik ya untuk Ternak Casanova ini. Iya. Ini dari Ternak Casanova sendiri prestasinya apa nih Kang yang udah diraih Kang? Ini masih di Latber ya, eksklusifan. Di Latber eksklusif Latpres ya. Iya. Oke, dan ini kalau trotolannya bagi yang minat nanti langsung hubungi aja ya. Iya, oke, siap. Oke, ini dan harganya juga langsung nanti WhatsApp aja teman-teman ya. WhatsApp aja nih. Iya. Kalau yang pasaran-pasaran kayak gini dijual nggak Kang nih? Ini kan pasal tadi ya? Iya, pastel. Dijual nggak yang kayak gini nih? Ini udah mencapai fase 3, jadi test strip, dan kebetulan udah mencapai suatu prestisius, jadi sebagai pembuktian bahwa standar kualitasnya real di lapangan. Real di lapangan ya? Itu ada semacam apa nih ya, nego dalam fase tersebut. Gitu. Nego. Ya, dalam arti apa? bagus biasa. Oh, berarti ini burung udah sobat Kang? Belum yang ini. Belum. Masih simpanan saya. Masih simpanan ya. Oke. Jadi kalau untuk dari Ternak Casanova seperti ini mainnya ya? Iya. Karakternya Nanti tidur. main ngedur. Main lagu variatif. Dia untuk Ternak Casanova bosku, dia mainnya 1 titik ya bosku ya, 1 titik ya. Untuk Nagen Ternak ya? Casanova Nagen 1 titik ya tuh. Nagen 1. Oke, seperti yang sudah tadi kita lihat ya, ini Ya. kita
dibikin takjub nih Kang. Selanjutnya ini ada murai namanya apa nih Kang? Bransko nih. Bransko. Bransko baru usia sekarang 8. Ini Trah Bransko, bosku. Ini dari Trah Komaco. Dari Trah Komaco. Comaco. Baru kemarin hari Jumat nih kita tes drip perdana. Tes Kelas drip ya. Kelas dewasa. Masuk kedua. Masuk kedua. Wih. Jadi sebagai pembuktian di fase 3 ini secara real bahwa burung itu memberikan sesuatu tampilan secara real di lapangan. Untuk membuktikan bahwa standar kualitasnya jelas. Standar kualitasnya jelas ya. Ya. Jadi memang seperti yang tadi disebutkan di awal pembukaan tadi, kalau di sini memang selalu di test drive dulu kan? Ya. Dari fase-fase dari mulai fase 1 yaitu sebagai pembukaan karakter dasar bahwa burung punya respektif. Fase 2-nya adalah merupakan pastol 7 sampai 8 bulan. 7 sampai 8 bulan. Itu tes tracking. Tes tracking ya. Setelah itu baru tes drip. Tes drip. Jadi dalam tahapan-tahapan ini memberikan informasi ke kita bagaimana perkembangan burung itu akan memberikan strategi untuk nanti gelombang kemampuan, tentang kemampuan, tentang kualitas, dan bagaimana dia memberikan suatu meraih presisiusnya. Jadi memang di sini enggak anakan atau burung murai apa namanya untuk dilombakan, yang penting kualitasnya kan ya. Betul. Satu, tapi kalau nasional kan membanggakan Wih, banget ya. harus Mas Bro. Yang penting nasional membanggakan. Berbagai pembreeding termasuk saya sendiri secara pribadi bahwa burung ke dalam suatu event dengan tahapan-tahapan hingga memberikan suatu nilai presisius yang sangat besar dengan event besar, itulah pembuktian sebagai kualitas dari produk sebuah breeder. Dari sebuah breeder itu ya. Merupakan kebanggaan yang luar biasa. Dan itu bisa diakui oleh Kicomania. Kicomania. Iya betul. Jadi ya disitulah kita tidak banyak berbicara, tetapi realitalah yang berbicara. Nah, realita itu yang membuktikan. Fakta yang membuktikan, Kang Icong ya. Benar, fakta ya Kang Icong. Makanya. Oke, jadi kan memang kebanyakan kita nggak nyebut orang ya, tapi adalah oknum-oknum ya yang gacor itu mulutnya. Iya betul. Bukan burungnya ya. Tapi insya Allah di sini menjaga kualitas tersebut. Waduh. Ya. Ya itulah konsekuensi kita sebagai pembreeding, karena itu juga kita mempunyai sesuatu program untuk masa depan. Program untuk masa depan. Inilah kita harus memberikan suatu reputasi. Dan reputasi inilah beban yang sangat berat. Harus kita pikul, kita sikapi, kita siasati bagaimana bahwa hal itu merupakan pembuktian yang harus diakui oleh Kicomania, dan pembicaraan itu belakangan, tetapi realita itulah. Realita yang pengakuan ada pengakuan lah yang sangat-sangat kita harapkan. Diharapkan karena itu akan menjadikan sesuatu hal yang abadi, hal yang dikenang, hal yang menjadikan A+ kita. Dengan hal itulah kita hanya bisa memberikan yang terbaik lah bagi rekan-rekan Kicomania ya. Oke Kang, untuk tadi yang apa namanya? Comaco itu. Comaco trotolannya nanti mudah-mudahan selalu berlanjut ya. Betul Mas. Dan pastolnya juga ada. Jadi kalau untuk harga WhatsApp aja Kang ya. Harga WhatsApp aja. Iya, WhatsApp. Tadi gimana tadi spesialnya itu? Ini mempunyai tembakan yang roll tembak. Dalam arti dan juga ini mempunyai vokal yang sangat keras. Dan fighternya sangat tinggi, dan dia main klasik ngerol. Nih. Ini seperti biasa ya, kita dengerin dulu suaranya. Baru nanti kita
Tanya-tanya nih, kita interogasi ya. Interogasi sampai ke akar-akarnya enggak? Nanya Mas Bro. Sure. Gaskeun. Satu, lama tinggal pokoknya. Sure. Oke, Kang Icong. Iya. Untuk yang di depan kita ini ada murai apa namanya nih, Kang? Chicken arok. Murai si Ken Arok ya? Ken Arok, ya. Wah, murai Ken Arok nih. Ini dari namanya jadi serem nih. Ya, ini si Ken Arok terkenal dengan si pengkudetanya dari kerajaan. Kudeta kerajaan ya. Mas Bro, nih. Mas Bro, dia temannya Bari Prima sama Brahma Kumbara. Temannya Brahma Kumbara ya. Dia itu musuhnya si Evan Bangun. Tahu kan? Tahu aja ya. Tahu dong. Tuh. Saya kan penggemarnya. Nanti ketahuan umurnya berapa nih? 12 tahun saya. Oke, Kang Icong, untuk tadi murai chicken arok ini dari tera apa kan? Ini dari eksotik. Tera eksotik ya. Generasi ke-25. Generasi ke-25. Kebetulan untuk kakaknya udah di Bekasi ada itu yang sudah nasional. Nah, ini merupakan regenerasi dari Rawing. Berarti cucunya Rawing. Oh, ini cucunya Rawing. Legendaris dulu. Legendaris. Ini dari prestasinya udah kemana aja nih? Nah, ini baru di Lakberan. Di Pasol kebetulan ini baru 8 bulan lebih, hampir 8 bulan. Sudah satu fase testif yaitu fase 3. Baru 2 kali di Lakberan kelas dewasa. Alhamdulillah sudah menunjukkan jati dirinya. Tampil Sudah tampil ya. masuk di dalam nominasi. Untuk ini sendiri ya, Ya. prestasi ya. Tapi kalau dari teranya sendiri, Waduh, itu ada di Bekasi. udah tingkat mana nih, Kang? Udah nasional lah. Udah nasional ya. Yaitu yang Balansaga di Bekasi, Balansaga apa Balenciaga? Balansiaga. Oh, Balenciaga. Isma, Isma, trailer, thriller, itu terang-terangnya kakaknya dia. kakaknya dia ya. Istimewa ya. Istimewa banget ya. Istimewa Ini dari tadi kan ada yang dari durasi. Kalau ini dari apa nih, Kang? Istimewanya nih, Kang? Ini tembakan ya. Tembakan. Jadi dia main roll tembak panjang. Roll tembak panjang ya. Ngobrang roll, nanti main ke bawah itu mulai buang-buang, nembak panjang nyambung. Nah, sambil agak sujud maju. Itulah khasnya. Oke, untuk trotoarnya masih berlangsung ya? Masih itu regenerasi, masih baru 2 generasi ke-25, jadi masih prospeknya masih terpeluang panjang. Panjang ya. Oke, dan untuk harganya nih, Harganya jangan disebutin Mas Bro. harganya langsung WhatsApp aja. WhatsApp Untuk aja. yang penasarannya. Untuk yang tahu-tahu aja Kang Icong gimana produknya Mas Bro. Iya. Langsung japri aja ya. Dan Japri. kalau dari Pasol sendiri ini dijual nggak nih? Iya, ini kebetulan ini udah nih. Ini udah diinden rekan yang ini. Oh, sudah diinden rekan ya. Rekan Cikarang. Rekan Cikarang nih. Yang kebetulan rekan Cikarang nih punya Kensau. Punya Nah, Kensau. Dan Kensau ini reputasinya tiap pekan stabil di papan atas. Di papan atas ya. Nah, ini udah diinden sebagai lapis kedua katanya. Oke, jadi udah diinden di lapis kedua, Kang ya. Sebagai lapis kedua. Jadi tentunya di sini menyediakan trotol dan pasolannya ya. Nanti WhatsApp aja ya. Oke, siap. Siap. Kita lanjut ke burung berikutnya, Kang ya. Siap, oke. Ya, ini patokannya dari rumah Kang Icong ya, Bosku. Itu di Terminal Maja Selatan ya. Maja Selatan, ini terminal Jalan Veteran tuh. Jalan Veteran, Bosku. Ya, itu veteran ya. Patokannya dari nih. Rumahnya ada di sini. Ya. Tuh. Ternak nih apa namanya? Kiosnya ya. Nanti apa? Ternakannya kita liput di sebelah sana ya, Bosku. Di part 2 nanti. Ya. Pokoknya ini rumahnya Kang Icong, masuk ke dalam nih.
Ya, lurus ke sana. Nanti ternakannya ada di sebelah kiri. Ya, bosku. Pokoknya ya. Ternakannya sebelah kiri. Oke, pokoknya patokannya gampang ya. Terminal Majalengka ya. Terminal Majalengka ya, bosku. Terminal Majalengka ya, itu. Nanti ada yang minat bisa hubungin saya atau bisa hubungin Kang Icang itu sendiri, bosku ya.